Shalom jemaat semuanya. Mari kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam saat teduh hari ini, Sabtu 30 April. Judul renungan kita pada hari ini yaitu tertipu oleh perkataan manis. Bacaannya terambil dari Yosua pasal 9. Saya akan membacakan bagi kita semuanya Yosua 9 ayat 20. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ketika pasal 9 ini dicatat, pasal 9 di dalam kitab Yosua ini mencatat sebuah peristiwa bagaimana ada sebuah negeri yang namanya adalah Gibeon. Gibeon itu adalah sebuah negeri di tanah Kanaan. Ketika mereka mendengarkan ada sebuah bangsa pendatang, yaitu bangsa Israel, yang telah mengalahkan bangsa Ai di dalam pasal sebelumnya, orang-orang yang ada di negeri Gibeon ini menjadi sangat ketakutan dan sangat khawatir. Karena sesudah dari kota Ai, mereka akan berjalan terus dan akhirnya melewati kota atau negeri Gibeon. Dan mereka tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang kuat karena sudah mengalahkan bangsa Ai. Dan mereka ketakutan kalau saja bangsa Israel ini akan menyerang mereka dan mereka juga akan dihancurkan dan dikalahkan. Karena itu saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-9 ini, ternyata mereka memiliki sebuah ide untuk bisa lepas dari yang namanya serangan dari orang-orang Israel. Jadi saudara, orang-orang yang ada di Gibeon tersebut itu mengganti baju mereka dengan baju yang jelek-jelek, yang sudah usang. Mereka lalu berkata kepada orang Israel ketika mereka datang bahwa mereka ini bukanlah penduduk asli tanah Kanaan. Mereka pun juga adalah bangsa pendatang, sama seperti orang-orang Israel. Karena itu saudara sekalian, ketika Yosua dan bangsa Israel menerima berita ini, maka mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Gibeon. Padahal mereka sedang ditipu. Karena orang Gibeon sebetulnya adalah orang asli tanah Kanaan dan seharusnya disuruh oleh Tuhan untuk mengalahkan dan menghancurkan mereka. Saudara sekalian, Yosua dan juga bangsa Israel percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang Gibeon. Mereka tidak lebih dahulu bertanya kepada Tuhan, apakah mereka ini betul atau tidak apa yang mereka katakan. Saudara sekalian, akhirnya yang terjadi adalah ketika beberapa hari kemudian, di situ dikatakan sesudah 3 hari, mereka baru sadar kalau ternyata mereka ini sudah ditipu oleh orang-orang Gibeon. Mereka ini orang Israel baru tahu, baru sadar kebenarannya itu seperti apa, bahwa orang Gibeon ini adalah penduduk asli tanah Kanaan yang seharusnya harus mereka kalahkan. Nah saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya. Seringkali kita pun juga lebih percaya kepada perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menolong dan mengajarkan kita semua. Mari kita lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Selamat ulang tahun untuk Kenneth Jason yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Kenneth, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu hari ini dalam tangan-Mu, supaya kami lebih mempercayai Tuhan daripada kami lebih mempercayai manusia. Tolonglah Tuhan, supaya kami dapat tetap taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Kenneth yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan bersama-sama supaya Kenneth dapat bertumbuh menjadi anak Tuhan yang tetap setia
menunjukkan imannya yang kuat di dalam Tuhan. Berkati perkuliahannya, dan juga Engkau berikan masa depan yang baik bagi Kenneth, supaya Kenneth dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, lalu juga tetap setia dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.